Biar rohmu bekerja di seluruh dunia, tiada satupun yang dapat. Shalom, umat Tuhan yang terkasih. Tak terasa kita telah ada pada hari yang kelima, di mana dari kitab Kisah Para Rasul Fatsal 1 dan Fatsal 2 kita coba mengangkat kebenaran ini untuk direnungkan bersama selama 10 hari dalam masa penantian murid-muridnya terhadap janji Bapa yang akan diberikan bagi mereka tepatnya di kota Yerusalem. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan memasuki renungan hari yang kelima ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami sangat bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan bagi umat-Mu untuk menikmati renungan malam. Hari yang kelima, mereka boleh datang kepada Engkau dengan hati yang terbuka, sambil siap untuk dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu dan dikuasai oleh Roh Kudus-Mu dan hidup di dalam Roh dan dipimpin oleh Roh Kudus. Terpuji Engkau Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman ini dalam satu suasana yang begitu indah, begitu tenang. Saat kami duduk di bawah kaki-Mu, kami rindu mendapatkan rema firman Allah ini. Di dalam nama Yesus dan oleh darah Yesus, setiap pribadi kami dikuduskan dan dilindungi. Kami sambut kebenaran firman Tuhan ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah saudara sekalian, saya mengajak kita memperhatikan pembacaan Alkitab yang terambil di dalam kitab Kisah Para Rasul. Tepatnya kita masih berada pada Fatsal 1 dan kemudian ayat yang kita akan bacakan ayat 12, 13, dan 14. Mari kita jumpai konteks pembacaan ini dengan perikop rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Ayat 13, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas. Naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita saat ini. Di bawah tema renungan malam hari yang kelima, kita ada pada tema ruang atas. Nah, kita coba berpikir tentang ruang atas. Mengapa Yesus menunjuk kota Yerusalem dan kemudian rumah dari ayahnya Markus, dan bukan ruang yang dibawa tapi ruang atas yang ditunjuk? Apa tujuan ruang itu? Apa maksudnya? Kita dapati kebenaran tentang ruang atas itu memang memiliki beberapa sejarah Alkitabiah yang terdapat di Yerusalem, karena saya pernah tiba di ruang atas itu. Di tempat itu adalah tempat pembasuhan kaki murid-murid Yesus oleh Yesus. Kemudian di tempat itu juga adalah perjamuan Paskah dan penetapan perjamuan malam, di mana malam yang terakhir ketika Yesus akan ditangkap, mereka ada di ruang itu. Bahkan Yesus sendiri berdiri dan mengajak para muridnya untuk menyanyi pujian kepada Allah, yaitu Maher Shalal Hasibas. Kemudian saudara, di tempat itu juga di mana Roh Kudus itu dicurahkan, dan para murid itu menantikan janji Bapa
dan malam yang begitu luar biasa. Terjadi sesuatu yang indah sekali, di mana waktu Roh Kudus dicurahkan, di atas kepala mereka ada nyala api Allah itu. Dan kemudian di ruang itu juga tempat Yakobus, salah satu murid Yesus, dipercayakan membangun gereja mula-mula di Yerusalem. Jadi ruang atas ini mempunyai beberapa sejarah Alkitabiah yang kita bisa perhatikan. Dan ruang atas inilah Tuhan suruh murid-muridnya menantikan janji Bapa di sana. Jikalau saya perhatikan tentang ruang atas, berarti ini sesuatu yang sangat khusus, sangat spesial. Nah, ruang atas itu dari pandangan rohani untuk saya berbagi kepada saudara, yaitu tempat yang khusus yang Allah tunjukkan. Maukah saudara menerima janji Bapa? Maukah saudara terbuka hati buat Dia? Dan memuji memuliakan Dia sambil menantikan janji Bapa, yaitu baptisan Roh Kudus. Saya percaya setiap pribadi kita rindu. Bahkan orang yang paham kebenaran firman, yang belum dibaptis oleh Roh Kudus, akan sangat rindu untuk menerima pengalaman supranatural Allah di planet bumi ini, yang dimana kita hanya hidup sementara. Pengalaman yang indah Allah mau berbagi kepada saudara dan saya pada saat ini. Nah, olehnya itu kita memperhatikan ruang atas dari segi pandangan rohani, yaitu yang pertama, terpisah dari dunia dan dosa. Terpisah dari dunia dan dosa. Firman Allah memberikan suatu jaminan bagi orang-orang percaya yang terpisah dari dunia dan dosa. Setiap saat kita dituntut untuk terpisah, supaya kita menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Mazmur 37 ayat yang ke-23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bahkan ayat 24 katakan, sekalipun dia jatuh, tapi Tuhan menopang tangannya. Itu jelas sekali. Jadi saudara, dalam langkah-langkah iman, kita tidak bisa melangkah dengan kekuatan manusiawi kita. Sepandai-pandai apapun kita, setan itu lebih licik dari kita. Dan mudah kita dijebak dalam sifat kedagingan kita. Sehingga kita menempatkan diri tanpa kita sadari menjadi orang yang tidak berkenan kepada Allah. Siapakah di antara kita yang sungguh mau memiliki posisi menjadi orang yang berkenan kepada Allah? Saya percaya setiap pribadi kita rindu. Karena jikalau Dia yang menetapkan langkah kita, kendati pun terkadang kita bisa jatuh tapi tidak tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan kita. Nah, tangan Tuhan yang besar itu menopang kita dengan kekuatan yang dahsyat, sehingga membawa kita dalam langkah-langkah iman yang berkemenangan. Dan Tuhan mau hari ini saudara, bahwa saudara menjadi orang yang berkenan kepada Dia untuk menerima berkat-Nya, yaitu janji Bapa. Namun ada tuntutan, harus terpisah dari dunia atau keduniawian dan dosa. Dan kemudian hidup dalam kekudusan. Ini penting sekali saudara. Yesus ketika berkhotbah di bukit, di dalam Matius 5 ayat 8 katakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ini sangat jelas. Berarti Tuhan rindu menampakkan diri kepada setiap pribadi kita. Namun Dia menuntut satu syarat saja, harus kudus, harus suci. Berarti orang yang suci, orang yang kudus, dia terpisah dari keduniawian dan dosa. Dan orang demikian ada pada ruang atas dalam konsep pandangan rohani itu. Yang kedua kita lihat ruang atas itu dari pandangan rohani, yaitu pola pikir yang berbeda. Pola pikir yang berbeda. Apa yang diungkapkan dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya akan membaca kebenaran ini. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas,
di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini jelas sekali. Kalau saudara sudah dibangkitkan bersama Kristus, artinya memiliki sebuah pola hidup, gaya hidup yang baru waktu saudara terima Yesus. Saudara menjadi ciptaan yang baru, rohmu dihidupkan dalam kebenaran Allah. Dan pikiranmu mulai dikuasai oleh firman Allah. Sehingga yang keluar dari mulutmu adalah ucapan firman Allah. Dan gaya hidupmu benar-benar berubah. Saudara memiliki hak untuk menerima janji Bapa itu. Dan selalu dipenuhi. Sehingga saudara selalu siap diurapi. Dan terus diurapi. Ini penting sekali saudara. Jadi pola pikir yang berbeda. Ruang atas menempatkan saya dalam pandangan rohani, yaitu saya memiliki pola pikir yang berbeda. Nah, pola pikir yang berbeda membawa seseorang untuk mencari Tuhan di dalam hal membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan ada janji Tuhan di dalamnya bagi orang yang percaya. Mari kita lihat kebenaran firman ini di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, tandai dengan baik. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan bukti kesukaannya itu dikatakan ayat yang berikut, kalimat yang berikut. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Berarti kita tidak memberi kesempatan apapun untuk pikiran duniawi masuk ke dalam kita ketika kita bergaul begitu akrab dengan Tuhan lewat firman-Nya. Ya, pertama kita harus bersih dari segala dosa. Seperti ayat 1 katakan, bahwa kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tukang cerita orang. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita harus tahu bahwa pikiran kita perlu dijaga, dan pelindung untuk pikiran kita adalah firman Allah. Dengan apakah orang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Dengan demikian walaupun ada penyerangan setan, tapi pikiran kita tetap terlindung dan kita tidak diubah untuk memiliki konsep pikiran yang kotor, pikiran yang najis, pikiran yang duniawi. Nah, orang yang demikian, ada janji Allah bagi dia dalam suatu bahasa ibarat dikatakan pada ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Indah kan? Kemudian dikatakan, dan yang tidak layu daunnya. Berarti daunnya tetap hijau, begitu segar saudara. Bukan daun kuning dan kemudian daun itu gugur. Ya, ini pohon yang subur saudara. Lalu dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dengar dengan baik. Apa saja yang saudara lakukan berhasil. Maukah saudara berhasil? Maukah saudara berhasil menerima janji Bapa? Maukah saudara berhasil di dalam langkah-langkah imanmu? Mulai kita mengubah pola pikir kita, mencari perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Caranya yaitu merenungkan firman siang dan malam. Kita sedang fokus dengan perkara yang di atas. Allah menjaminkan bahwa kehidupan rohanimu, kehidupan jasmanimu pasti diberkati Tuhan. Saudara menjadi orang yang diberkati Tuhan. Dan saudara adalah orang yang berhak mendapatkan janji Bapa itu. Kemudian, bagian yang ketiga kita perhatikan dengan baik. Bagian yang ketiga. Persekutuan yang akrab. Di ruang atas itu, menuntut kita pertama terpisah.
dari dunia dan dosa. Kemudian di ruang atas itu memberitahukan kita memiliki pola pikir yang berbeda. Dan yang ketiga, di ruang atas itu memberitahukan kita membangun persekutuan yang akrab dengan Allah. Adakah persekutuanmu akrab dengan Allah sampai detik malam ini? Ataukah saudara sedang membangun persekutuan tandingan? Ya, persekutuan tandingan. Karena umumnya persekutuan dengan seseorang, kita membangun dengan gaya hidup manusiawi kita yang cenderung kita ingin menyenangkan sesama. Sehingga terkadang kita mengidolakan pribadi itu, dan dia itu secara tidak langsung menjadi berhala di dalam hidup kita. Karena tempat yang harus Tuhan ada di sana, orang itu sudah ditempatkan oleh pola pikir kita, oleh gaya kita dalam persekutuan kita dengan dia. Tuhan mau kita bersekutu dengan Tuhan dan menempatkan dia di atas semuanya. Dan mari, biar hati kita lebih dicenderungkan. Ketika kita memutuskan dalam kehendak bebas kita, saya mau bergaul akrab dengan Tuhan, saya mau membangun persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Saya percaya tidak akan ada yang lain yang bisa memasuki konsep prinsipmu itu. Saudara akan menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Saudara membangun suatu persekutuan yang akrab. Kita jumpai apa kata firman Allah dari kehidupan Nuh, tepatnya pada Kejadian pasal yang ke-6. Saya mengajak kita melihat kebenaran ini, saudara. Pasal yang ke-6, ayat yang ke-9. Kitab Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kita jumpai orang yang bergaul dengan Allah seperti Nuh. Pasti dia kecenderungan hidupnya diubah. Dia hanya hidup dan mau hidup dalam kebenaran. Dan pasti dia takut berbuat celah dalam perbuatan hidupnya. Menyakiti sesama, bahkan tanpa dia sadari menyakiti Allah. Nuh bergaul karib dengan Allah, bergaul akrab dengan Allah, membangun persekutuan yang akrab dengan Allah akan selalu membawa kita dalam ingatan yang pasti untuk beribadah kepada Dia. Akan membangun konsep disiplin diri yang baik, sehingga kita tetap ada di dalam sikap hidup yang benar untuk menyenangkan Tuhan lebih dari semuanya. Jikalau saudara tahu menyenangkan Tuhan seperti Nuh, sungguh waktu bencana air bah itu datang, Nuh dan keluarganya Tuhan ingat, Tuhan selamatkan. Dengar dengan baik, kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Dan kita jumpai ada banyak orang yang mengalami masalah bahkan kematian. Dan ini sungguh membuat suatu rasa yang sangat mencekam pribadi kita. Dan tentu banyak orang berjalan di dalam keadaan was-was, khawatir dan takut. Dan saya mau katakan, mari saudara membangun persekutuan dengan akrab, bergaul karib dengan Dia. Saya sangat yakin sebagaimana Tuhan menyelamatkan Nuh dari bencana air bah itu, Tuhan sanggup menyelamatkan saudara dan keluargamu. Jadi kembali kepada keputusan kita, apakah saya memang setuju dan saya berprinsip untuk membangun persekutuan yang akrab dengan Allah ataukah tidak, tergantung saya dan saudara. Tapi jauh lebih menguntungkan, sudah ada banyak contoh dalam hidup ini. Bahkan hari ini Nuh adalah salah satu contoh. Dia bergaul dengan Allah, dia diselamatkan, keluarganya dilindungi, dan keturunannya yang memenuhi planet bumi ini, karena sungguh diberkati oleh Tuhan. Jadi ingat sekali lagi, persekutuan yang akrab ini harus ada pada
pribadi kita. Kemudian dikatakan dalam firman Allah, sesuatu yang menjadi stimulir hidup kita untuk membuat suatu ukuran hubungan saya dengan Allah, yaitu hubungan dengan sesama. Kalau sekarang saya bilang saya punya persekutuan akrab dengan Allah, apakah saya juga punya persekutuan yang baik dengan sesama? Ini perlu dipikirkan. Ya, ada orang yang berkata begini, saya tidak perlu dengan orang itu, dia melukai saya sakit hati. Yang penting saya mau cari Tuhan saja. Sambil cari Tuhan, saya tetap hidup dalam kesakitan hati, dalam kepahitan hati. Nah, ini tidak benar, saudara. Mari, apa kata firman Tuhan di dalam Mazmur 133 ayat 1, ya? Saya akan membacanya. Mari kita perhatikan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mazmur 133. Kita akan membuka bersama dan kita akan lihat kebenaran ini. Ayat yang terakhir yang saya akan bacakan. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya. Dengar, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kita sering nyanyikan, rukun cinta satu sama lain. Itulah maunya Tuhan. Apakah kita rukun dengan sesama? Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah, apa kata firman Tuhan? Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya. Semua orang mau diberkati. Dengar, berkat ini diperintahkan, berarti sesuatu yang pasti. Namun dia melihat apakah kita hidup rukun dengan sesama. Nah, hari ini jikalau saudara ada dalam kondisi hati yang membenci kepahitan hidup terhadap sesama, mulai tinggalkan cara itu. Katakan buat Roh Kudus, tolong saya, engkau penolong ilahi, tolong saya, karena saya mau memiliki janji Bapa dipenuhi oleh-Mu Roh Kudus. Saya sangat yakin saudara akan ditolong oleh Tuhan. Tinggalkan cara hidup yang Tuhan tidak berkenan. Karena banyak orang bilang, saya membangun persekutuan yang akrab dengan Allah, tapi dengan sesama, dengan anggota keluarga. Ada yang baku benci dan tidak pernah berbicara sampai hari ini. Bagaimana mungkin saudara ada di ruang atas itu? Karena di ruang atas itu ruang yang dikhususkan Allah untuk janji Bapa itu dikirimkan. Sederhana malam ini saudara, kita datang buat Dia, minta pengampunan atas semua kesalahan kita. Jikalau hidup kita tidak terpisah dari dunia dan dosa, kita sering memiliki perkataan-perkataan yang berbau keduniawian, pola hidup yang berbau keduniawian, dan dosa sudah menyelinap di dalamnya. Mari kita minta Dia ampuni kita. Kalau pola pikir kita sering kita terbuka untuk pekerjaan kuasa si setan dengan menaruh pikiran-pikiran najis, mari saat ini juga bertindak dalam nama Yesus. Mulai merenungkan firman dan minta Dia membersihkan pikiranmu, sehingga engkau memiliki pola pikir yang berbeda dan membangun persekutuan yang akrab. Di situ janji Bapa sangat pasti saudara terima. Oke? Saya percaya saudara sudah diberkati, dan saya yakin Roh Kudus akan mengambil alih renungan ini lebih jauh, menjelaskan lebih sempurna kepada saudara. Kiranya Tuhan menolong saudara di malam yang kelima saat ini. Kita akan berdoa khusus. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, hamba bersyukur buat mujizat Allah yang terjadi di dalam ruang ibadah setiap pribadi. Engkau jamah dan Engkau pulihkan setiap pribadi. Penuhi mereka dengan Roh Kudus-Mu, dengan ditandai oleh glosolalia, bahasa lidah, bahasa roh, dan mereka penuh berlimpah ucapan syukur, sehingga hidup mereka diubah memiliki bobot Allah untuk menyaksikan Yesus kepada dunia, dan hasilnya
maksimal, yaitu banyak jiwa diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, saat yang indah kami sudah mendengar firman-Mu. Kami rindu diberkati dan jamah setiap pribadi, rumah tangga, keluarga, sampai kepada tempat usaha mereka. Semua diberkati, biar nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, Kau ada di tengah kami, di tengah kota ini. Engkau tidak lepaskan tangan dari umat-Mu, karena umat-Mu adalah ketebusan-Mu yang dibeli dan harga yang dilunas bayar oleh darah Yesus. Engkau berkati, sembuhkan yang sakit, tolong yang lemah, kuatkan dan hiburkan yang susah, berkati yang berkekurangan, dan tegakkan mereka yang putus asa miliki pengharapan, karena Roh Allah sudah hadir dan kami siap menerima baptisan itu. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Hamba memberkati setiap pribadi umat Tuhan yang berada dalam ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Kita bersyukur buat saat yang indah, kita menikmati bersama Dia, dan saya jumpai saudara di hari yang ke-6 dalam renungan yang akan dibagikan kepada saudara. Doa saya, Tuhan memberkatimu, rumah tangga dan keluargamu, tempat usaha pekerjaanmu diberkati, bahkan pendidikan studimu diberkati. Haleluya. Amin. Shalom. Ya Rohmu bekerja di seluruh dunia, tiada satu pun yang dapat menghalangi kuasa-Mu Tuhan. Biar Roh-Mu bekerja di seluruh dunia dan menjamah setiap hati manusia. Hujan pertobatan sampai semua suku bangsa mengenal-Mu ya Allah.
sampai semua suku bangsa.